nanam kentang di Kota Bima. Selamat datang di Sobat HP Award 2025. Di tahun 2025 ini ada begitu banyak smartphone bagus yang keluar. Dan video kali ini itu bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pihak brand yang sudah memberikan produk-produk yang menarik selama tahun ini. Dan ini konsepnya memang kayak acara penghargaan betulan ya, jadi saya ngomong tanpa skrip. Jadi ya kayak di itu loh, ini harusnya ada mikrofonnya nih kayak gini nih. Ya udahlah. Nanti pakai itu bang, CGI. Mahal bang, jangan. Productionnya nggak semahal itu. Udah segini aja. Ya, tanpa lebih lama lagi, kita akan langsung mulai aja memberikan penghargaan kepada smartphone sesuai sama kategorinya. Kita mulai aja dari HP entry level terbaik. Nominasinya adalah Infinix Hot 60 Pro Plus, Tecno Camon 40, Motorola G45 5G, dan pemenangnya adalah Motorola G45 5G. Desainnya menarik, pakai chipset Snapdragon 6S Gen 3 dan software yang nyaman untuk digunakan. Meski pendatang baru, Motorola menunjukkan kalau mereka adalah brand yang berpengalaman. Produknya bagus, HP-nya juga bersaing. Selamat sekali lagi untuk Motorola. Selanjutnya, HP mid-range terbaik. Nominasinya adalah Xiaomi 15T, Vivo V60, Motorola Edge 60 Pro. Pemenangnya adalah Vivo V60. Memang harganya naik dibandingkan versi sebelumnya, namun secara experience dia bisa ngasih smartphone yang komplit. Kamera depan autofocus, lensa tele yang cocok untuk foto-foto jauh, dengan racikan tambahan dari Zeiss. Smartphone ini adalah definisi smartphone komplit untuk harganya. Apalagi bakalan dapat update software Origin OS nantinya. Bakalan makin nyaman aja buat digunakan di tahun depan. Selanjutnya, HP premium terbaik. Nominasinya adalah Xiaomi 15T Pro, Samsung Galaxy S25 FE, Oppo Reno 14 Pro. Pemenangnya adalah Xiaomi 15T Pro. Ini adalah smartphone premium yang paling terasa flagship. Chipsetnya ngebut dan kameranya ada di kelas flagship hasilnya buat foto-foto. Kolaborasi sama Leica sukses naikin kelas smartphone ini. Jadi kalau dana belum sampai ke flagship tapi mau ambil smartphone flagship, ya ambil ini aja. Beli. Iya beli, maaf. Beli. Ngambil. Nggak bisa Tokopedia bang, harus beli. Enggak. Maksudnya, lu banyak banget selipannya. Sekarang HP flagship terbaik. Nominasinya adalah Samsung Galaxy S25 Ultra, Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro, dan pemenangnya adalah, jujur ini adalah sangat sulit ya untuk menentukan siapa HP flagship terbaik, tapi akhirnya kami bersepakat. Ini harusnya jelasinnya ntar ya. Bang. Apaan? Kayaknya overexposure bang. Oh, malah abang, sorry. Bang, sialan. Kamu mantul banget apa? Shiny banget coy. Dan pemenangnya adalah Vivo X300 Pro. Jujur ini adalah keputusan yang sangat sulit buat kami karena saat ini Vivo X300 Pro itu sangat mepet banget sama Oppo Find X9 Pro, tapi akhirnya kami bersepakat untuk memberikan penghargaan kepada Vivo X300 Pro karena secara overall yang ngasih experience sebagai smartphone flagship itu yang paling lengkap adalah Vivo X300 Pro. Kameranya bagus, chipsetnya ngebut, UI-nya sekarang makin keren karena Origin OS. Jadi secara overall kami menjatuhkan pilihan kepada Vivo X300 Pro. Sekali lagi selamat buat Vivo.
Selanjutnya adalah HP foldable terbaik. Nominasinya adalah Samsung Galaxy Z Fold 7, Oppo Find N5, Vivo X Fold 5. Dan pemenangnya adalah Vivo X Fold 5. Walau nggak menggunakan chipset terbaik tahun ini, tapi Vivo X Fold 5 itu membawa sesuatu yang menurut kami sangat penting untuk smartphone foldable. Bagian terbaik dari smartphone foldable adalah layar besarnya. Dan untuk menggunakan layar besar dalam jangka waktu yang lama membutuhkan baterai yang lebih besar. Dan Vivo ngasih itu. Jadi untuk merasakan fitur terbaik dari smartphone foldable yaitu layar besarnya, Vivo X Fold 5 ngebawa baterai terbesar sehingga kita bisa menggunakan layar besarnya untuk produktivitas atau apapun dengan lebih lama. Jadi jangan tanya lagi kenapa kita pilih yang itu ya. Soalnya udah kameranya bisa jauh, terus baterainya gede. Mantep lah Vivo. Oppo N5 nyaris sih. Tapi N5 tipis banget. Enak dibukanya. Lu ketipisan malah jadi susah ya. Kok nggak Samsung bang? Hah? Saya sama sekali nggak mendekati ya. Enggak, Fold 7, wah jadi ngobrol nggak apa-apa di sini aja ceritanya ya daripada di kolom komentar. Fold 7 itu bagus secara overall user experience, tapi buat foto-foto memang kita nggak bisa pungkiri bahwa punya lensa telefoto yang bagus itu sangat membuat penggunaannya tuh jadi lebih fleksibel. Oppo N5 bawa itu dan Vivo X Fold 5 juga bawa hal itu. Sementara telenya Fold 7 ini agak kurang lah menurut kami. Jadi ya lebih enak Vivo X Fold 5. Seperti itu guys. Kemudian di tahun ini adalah kemunculan segmen yang sebelumnya dilupakan, yaitu HP compact. Maka dari itu karena kami sangat senang sama HP-HP compact, kami ingin memberikan penghargaan kepada brand-brand yang memberikan HP compact terbaik. Dan nominasi dari HP compact terbaik di 2025 adalah Samsung Galaxy S25, Vivo X300, Xiaomi 15. Pemenangnya adalah Vivo X300 atau X300, terserah lah. Ya, smartphone ini adalah smartphone compact paling komplit yang Vivo kasih ya. Karena biasanya kalau smartphone compact itu selalu ada kurangnya, tapi Vivo X300 ini nggak ngasih hal tersebut. Kamera utama 200 megapiksel, masih ada lensa teleperiskop yang dipakai dan hasilnya itu bagus banget. Ditambah walaupun punya desain yang kecil, dia itu punya kapasitas baterai yang besar, sesuatu yang nggak dikasih dari kedua nominator yang lainnya. Jadi selamat kepada Vivo. Dan terima kasih sudah bawa Vivo X300. Kalian mendengarkan permintaan kami untuk bawa Vivo X200 Mini. Pro Mini. Pro Mini, iya. Bang, kenapa ada satu yang nggak masuk sih bang? Apa bang? Advan Maca. HP compact terbaik pak. Ini award kayak ini ya, kayak stand up komedi. Emang nggak ada lagi? Ada. Nggak ada wibawanya. Ini setupnya udah keren begini. Penonton boleh ngomong, award dari mana kayak begini? Selain HP compact terbaik, kami juga memberikan penghargaan kepada smartphone yang ngasih fitur terbaik di kelasnya. Dan yang saat ini yang akan kami berikan adalah penghargaan untuk HP dengan kamera terbaik. Nominasinya adalah Huawei Pura 80 Ultra, Vivo X300 Pro, Oppo Find X9 Pro. Dan pemenangnya adalah, disclaimer, ini kami tidak ngikutin tech reviewer lain ya. Kami memang sudah bersepakat sebelum menonton awardnya mereka gitu. Siapa sih yang nominasi ini? Kalau saya kasih tahu sekarang jadi ketahuan dong ya pemenangnya ya. Langsung aja kita kasih tahu pemenangnya ya. Oke. Pemenangnya adalah Oppo Find X9 Pro.
Secara hardware memang Huawei Pura 80 Ultra itu ngasih hardware yang terbaik. Switching lens ini memang sebuah fitur yang harus kita apresiasi ya. Dan Vivo X300 Pro juga ngasih hasil kamera yang bagus banget. Tapi kalau menurut kami di Sobat HP, Oppo Find X9 Pro punya kamera yang lebih bisa terpakai di segala medan. Mau itu foto portrait, karena dia bisa ngasih hasil foto portrait dengan skin tone yang paling akurat. Karena kalau di Huawei Pura atau Vivo X300 Pro agak di beautifyin sedikit. Kalau di Oppo Find X9 Pro itu lebih natural, lebih real, dan juga videonya juga lebih baik menurut kami. Sehingga kami menjatuhkan pilihan kepada Oppo Find X9 Pro. Tapi saya nggak suka bang main phone ini. Kenapa, Agak Bang? segmented soalnya. Kenapa? Cuma bisa dipakai di Sumatera Utara soalnya. Kenapa Oppo Find X9 Pro cuma bisa dipakai di Segala Sumatera medan, Utara? apa ya? Segala medan, ya Allah. Dia bercanda, guys. Gua kira serius. Ini mending kita ngemper aja dah. Bener dah, setupnya ngemper aja. Ini kita ngobrolan warung kopi aja udah begini mah. Awal-awalnya udah serius. Selain HP dengan kamera terbaik, kami juga ingin memberikan apresiasi kepada brand yang memberikan HP dengan baterai terbaik. Karena di era tahun 2025 ini, kita melihat begitu banyak smartphone yang bisa membawa kapasitas baterai yang besar. Thanks to teknologi silikon karbon ya. Dan HP dengan baterai terbaik di tahun 2025 menurut kami, nominasinya adalah iQOO 15, Oppo Find X9 Pro, Realme GT7, dan pemenangnya adalah Oppo Find X9 Pro. Nggak hanya dia ngasih kapasitas baterai terbesar, tapi secara user experience dia juga ngasih penggunaan yang jauh lebih lama. Bayangin, saya pakai Oppo Find X9 Pro, sisa baterai di seharian masih sisa 40%, 35%, banyak banget. Jadi saking banyaknya baterainya itu, saya tuh pakainya tuh jadi saya pakai hari ini, ngecasnya besok di kantor. Memang aduh luar biasa sekali penggunaannya. Jadi kita bisa pakai HP sampai ketiduran. Dan selamat kepada Oppo Find X9 Pro. Itu sebenarnya habit yang nggak boleh itu ya. Pakai HP sampai ketiduran seperti itu ya. Terakhir, sebagai penutup, kami ingin memberikan penghargaan kepada smartphone yang membuat geger di tahun 2025. HP ini sangat mengejutkan kami karena bisa ngasih fitur yang tidak seharusnya ada di HP di harga segitu. Yang alhasil membuat geger pasar karena barangnya habis dan kalaupun ada digoreng ancur-ancuran sama pihak pedagang. Ya, dan HP itu adalah HP Most Wanted untuk tahun 2025. Pemenangnya adalah Tecno Camon 40 Pro. Ya, HP ini memang cukup spesial karena dengan harga yang ya 3 jutaan, terus juga ada adanya yang 2 jutaan, dia bisa ngasih hasil kamera yang bagus banget. Mungkin ini bisa dibilang sebagai pelajaran juga buat Tecno. Kalau bikin HP bagus itu stoknya juga dibanyakin gitu ya. Tapi sekali lagi kami cukup impress sama Tecno Camon 40 Pro walaupun bagusnya hanya di kamera saja. Maksudnya di sektor lainnya ada yang lebih baik, tapi dia bisa ngasih kamera bagus di harga segitu. Jadi para pengguna tuh bisa merasakan nikmatnya. Dan itu dia Sobat HP Award untuk tahun 2025. Kita tutup dengan pantun. Suka politik kan Bang? Baik, kita tutup dengan politik, oke? Panjang nih. Nggak panjang, kan pantun pendek aja. Baik. Ya? Ke dokter gigi sama Zulkifli Hasan. Cakep. Sampai bertemu lagi di tahun depan. Kok dikit ya? Nggak ada punchline-nya gitu. Emang mau gimana mah? Zulkifli Hasan nenteng beras. Cakep. Di tahun depan kita akan lebih bekerja keras. Apa sih bang? Apa? Lu mah
gimana dong? Nggak oke juga nih? Oke. Belum, aduh. Zulkifli Hasan nenteng beras. Cakep. Nentengnya di Aceh Tamiang. Cakep. Terima kasih kepada para brand yang sudah bekerja keras. Cakep. Selamat kepada para pemenang. Dadah. Tutup udah ini 2026. Sometimes I get a little shy.